Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lita Ramadjana dengan NIM 124311303. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dari mata kuliah Pancasila, yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Muhammad Irfan SPD MOr. Pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yang dimana merupakan dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, yang berfungsi sebagai pedoman, arahan, dan landasan etika. Pancasila mengarahkan agar ilmu tidak hanya berkembang secara teknis, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan, moral, dan budaya bangsa. Dalam pengembangan ilmu, Pancasila menjadi kerangka berpikir yang memastikan bahwa ilmu memiliki manfaat bagi masyarakat dan tidak menyimpang dari nilai-nilai yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, pengembangan ilmu di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti kecenderungan mengadopsi paradigma barat, terlalu berorientasi pada kebutuhan pasar, serta kurangnya melibatkan masyarakat luas. Oleh karena itu, Pancasila sangat penting sebagai penuntun agar perkembangan ilmu tetap seimbang, beretika, berakar pada budaya bangsa, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu ada ilmu dan perspektif histori. Ilmu pengetahuan berkembang secara bertahap dari zaman pra-Yunani kuno hingga zaman kontemporer. Pada awalnya, ilmu masih didasarkan pada pengalaman dan kepercayaan magis. Kemudian berkembang menjadi lebih rasional pada zaman Yunani kuno. Pada abad pertengahan, ilmu dipengaruhi oleh agama, lalu pada masa Renaissance mulai bebas dari dogma dan berkembang pesat. Perkembangan ini berlanjut hingga zaman modern dan kontemporer dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat. Tahap perkembangan ilmu yaitu ada pra-Yunani kuno, ilmu didasarkan pada pengalaman sehari-hari dan masih berkaitan dengan hal magis, namun mulai muncul kemampuan dasar seperti menulis, berhitung, dan membuat kalender. Kemudian ada Yunani kuno, ilmu berkembang pesat dengan munculnya pemikiran rasional dan filsafat, serta mulai meninggalkan kepercayaan metodologi. Kemudian ada abad pertengahan, ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh agama, di mana para ilmuwan umumnya adalah tokoh keagamaan dan kegiatan ilmiah berkaitan dengan ajaran agama. Kemudian ada Renaissance, yaitu terjadi kebangkitan pemikiran yang bebas dari dogma agama, ditandai dengan perkembangan ilmu terutama di bidang astronomi dan munculnya tokoh-tokoh ilmu besar. Kemudian ada modern, yaitu ilmu berkembang semakin sistematis dan ditandai dengan banyaknya penemuan baru di berbagai bidang ilmiah. Kemudian ada kontemporer, yaitu ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat dengan kemajuan teknologi modern dan munculnya teori-teori baru atau semakin kompleks. Selanjutnya ada pengertian dan ciri-ciri ilmu. Ilmu pengetahuan merupakan rangkaian aktivitas manusia yang dilakukan secara sistematis untuk memahami dunia melalui metode tertentu. Ilmu tidak hanya berupa kumpulan pengetahuan, tetapi juga merupakan proses pencarian kebenaran yang bersifat rasional dan empiris. Dalam perkembangannya, ilmu mencakup 3 hal utama, yaitu sebagai produk hasil pengetahuan yang telah diakui, sebagai proses, yaitu kegiatan ilmiah untuk menemukan pengetahuan, dan sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang memiliki aturan dan nilai tertentu. Pengetahuan ilmiah memiliki ciri-ciri seperti empiris, sistematis, objektif, dan dapat diuji kebenarannya. Selain itu, ilmu bersifat terbuka, terus berkembang, dan dapat dikomunikasikan sehingga selalu mengalami penyempurnaan untuk memperoleh kebenaran yang akurat. Selanjutnya yaitu pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu. Ilmu pengetahuan memiliki pilar-pilar utama yang menjadi dasar dalam pengembangannya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga pilar ini saling berkaitan dan berfungsi sebagai landasan filosofis dalam memahami, memperoleh, dan memanfaatkan ilmu. Ontologi membahas tentang apa yang dikaji oleh ilmu, epistemologi tentang bagaimana cara memperoleh pengetahuan, dan aksiologi tentang nilai serta kegunaan ilmu dalam kehidupan. Ontologi membahas tentang hakikat atau objek yang dikaji dalam ilmu, termasuk keberadaan dan sifat-sifatnya. Epistemologi membahas sumber pengetahuan, cara memperoleh kebenaran, serta metode dan proses dalam pengembangan ilmu. Aksiologi membahas nilai, etika, dan
kegunaan ilmu agar ilmu dimanfaatkan secara tepat bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada problem etika ilmu. Dalam pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi, ilmuwan harus memperhatikan aspek etika seperti menjaga martabat manusia, keseimbangan lingkungan, serta bertanggung jawab terhadap kepentingan umum dan generasi mendatang. Ilmu pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan merusaknya. Oleh karena itu, penggunaan ilmu harus selalu mempertimbangkan dampaknya bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Selain itu, ilmu juga berkaitan dengan perdebatan apakah bersifat bebas nilainya atau tidak. Di satu sisi, ilmu dituntut objektif dan bebas dari pengaruh eksternal seperti politik, ideologi, dan budaya. Namun, di sisi lain, dalam praktiknya, ilmu tetap tidak lepas dari nilai-nilai karena dipengaruhi oleh manusia sebagai pelakunya. Dengan demikian, ilmu harus tetap mempertimbangkan nilai etis agar perkembangan dan pemanfaatnya tetap bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu ada Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Pancasila merupakan dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di Indonesia. Artinya, setiap pengembangan ilmu tidak bersifat netral, tetapi selalu berkaitan dengan nilai, budaya, dan ideologi bangsa. Pancasila menjadi pedoman untuk agar terus ilmu berkembang sesuai dengan jati diri bangsa serta memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan menimbulkan dampak negatif. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang dimana ada tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Setiap ilmu dan teknologi harus sesuai dengan nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, demokrasi, dan ketuhanan sebagai batas etika. Kemudian ada terintegrasi dalam proses pengembangan ilmu. Nilai Pancasila harus menjadi bagian dari proses ilmiah, mulai dari perumusan masalah hingga penerapan hasilnya. Kemudian ada sebagai rambu normatif yang dimana Pancasila berfungsi mengarahkan dan mengendalikan perkembangan ilmu agar tidak menyimpang dari nilai moral dan budaya bangsa. Berakar pada budaya bangsa, yang dimana pengembangan ilmu harus sesuai dengan nilai lokal dan kearifan budaya Indonesia agar lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu ada visi ilmu di Indonesia, yang dimana merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai dan menjadi sumber inspirasi, motivasi, serta arahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Visi ini tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga menyentuh nilai-nilai kehidupan yang mampu menggerakkan manusia untuk bertindak. Dalam konteks Indonesia, visi pengembangan ilmu harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman utama agar ilmu berkembang sesuai dengan tujuan nasional. Pengembangan ilmu di Indonesia diarahkan pada tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, menjunjung nilai kemanusiaan, serta memperkuat persatuan dan keadilan sosial. Ilmu juga harus bersifat etis, bertanggung jawab, dan terintegrasi dengan kehidupan masyarakat. Selain itu, pendidikan moral, etika Pancasila, serta pemahaman filsafat ilmu menjadi penting agar para ilmuwan memiliki sifat profesional, kritis, dan mampu mengembangkan ilmu yang bermanfaat, relevan, serta sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu ada sikap ilmiah ilmuwan, yang mana ilmu pengetahuan tidak hanya berupa kumpulan fakta, tetapi merupakan cara berpikir yang rasional, logis, objektif, dan terbuka. Oleh karena itu, seorang ilmuwan harus memiliki sikap ilmiah agar dapat menghasilkan pengetahuan yang benar dan bermanfaat. Sikap ilmiah ini juga harus disertai tanggung jawab moral sehingga ilmu yang dikembangkan tidak hanya untuk kemajuan ilmu itu sendiri, tetapi juga untuk kesejahteraan manusia dan pengembangan bangsa. Sikap ilmiah ilmuwan yang pertama yaitu tidak memiliki sikap pamrih dalam mencari kebenaran. Kemudian ada bersikap selektif dalam memilih metode dan kesimpulan. Kemudian memiliki kepercayaan berdasarkan bukti dan keyakinan ilmiah. Kemudian selalu tidak puas dan terus melakukan penelitian. Kemudian ada memiliki sikap etis untuk mengembangkan ilmu demi kemajuan dan kemanusiaan. Selain itu, ilmuwan juga harus menjunjung tinggi etika keilmuan yang berlandaskan nilai kemanusiaan, kebenaran, serta nilai agama dan budaya. Etika ini tercermin dalam perilaku ilmuwan yang kreatif, inovatif,
komunikatif, serta aktif dalam kegiatan membaca, meneliti, dan berkarya demi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesimpulan dari materi ini yaitu Pancasila menjadi dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan agar tidak hanya maju secara teknis tetapi juga berlandaskan moral, kemanusiaan, dan budaya bangsa. Ilmu sendiri bersifat rasional, sistematis, dan memiliki landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Oleh karena itu, pengembangan ilmu harus memperhatikan etika dan tanggung jawab agar bermanfaat bagi masyarakat. Pancasila berperan sebagai pedoman agar ilmu berkembang secara seimbang dan sesuai dengan nilai bangsa Indonesia. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.